dan sebagian daripada syafaat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin pada sekelompok orang dakhalun nar yang masuk siapa segolongan orang tersebut an-nar ke api neraka, ke neraka. Ya, mereka golongan ini sudah masuk ke dalam neraka. Ya, sebagaimana apa yang diceritakan oleh malaikat Jibril saat bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah suatu saat diceritakan oleh malaikat Jibril tentang tahapan-tahapan neraka, tentang beberapa neraka, ya, susunan neraka mulai dari neraka yang paling bawah, neraka yang ketujuh, ya. Karena kalau neraka itu jurang yang bertingkat, jurang yang bertingkat. Nah, bertingkatnya bukan ke atas, Pak, tapi ke bawah. Kalau istilah gedung di sini basement, ya. Basement. Jadi jurang yang anunya ke bawah, ya. Jurang yang tingkatnya ke bawah. Nah, tingkat yang paling bawah itu tingkat ketujuh. Tingkat ketujuh yang paling bawah itu adalah tingkat yang siksaannya paling pedih, ya. Bakarannya paling menggosongkan, kan, ya. Artinya paling panas, siksaannya paling pedih. Luar biasa itu yang, dan itu diceritakan oleh malaikat Jibril pada Rasulullah. Siapa saja penghuninya di masing-masing tingkat, ya. Nah, saat itu malaikat Jibril menceritakan bahwa si penghuni lantai 7 ini, lantai 7, ya. Kalau rumah susun kan ada lantai 1, lantai 2. Ini lantai 7 ke bawah, ya, tingkatnya. Lantai 7 ini penghuninya adalah para munafikin, orang-orang munafik minal kufar, orang yang kalau bertemu dengan Islam mengaku kalau dirinya adalah Islam. Tapi kalau bertemu dengan orang kafir, ngapain aku cuma ngolok-ngolokkan dia saja, kayak gitu. Dia orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik itu berbaur di kalangan orang Islam tapi menghancurkan Islam. Ini berbahaya, ya, berbahaya, ya. Dan ini berada di tingkatan yang ketujuh, paling pedih sudah siksaannya. Hingga terus menceritakan pada tingkatan yang ke-6, tingkatan yang ke-5, semuanya dihuni pada orang-orang kafirin, minal kufar, ya, dari kalangan Yahudi, Nasara dan sebagainya. Terus sampai pada tingkatan yang kedua, termasuk dihuni orang kafir Quraisy, ya. Sampai pada tingkatan yang pertama. Nah, malaikat Jibril diam saat itu. Dan Rasulullah bertanya kembali, ya Jibril, siapa penghuni tingkat pertama, yaitu neraka jahanam? Diam. Ya Rasulullah. Siapa? Diam lagi. Gak berani mengutarakan. Gak berani mengutarakan. Hingga saatnya malaikat Jibril ketika didesak oleh Rasulullah, siapa Jibril? Kan membuat penasaran Rasulullah kayak gitu. Siapa Jibril? Penghuni neraka pertama itu. Baru menjawab malaikat Jibril karena didesak, umatmu ya Rasulullah. Umatmu yang durhaka kepada Allah. Umatmu yang bermaksiat kepada Allah. Umatmu yang mengingkari nikmat Allah. Dialah yang tidak sempat bertobat kepada Allah hingga matinya, dialah penghuni neraka jahanam, yaitu tingkat pertama. Saat itu apa yang terjadi? Rasulullah SAW langsung menangis, Pak. Langsung menangis. Allah. Dia masuk ke dalam kamar, langsung bersujud hadirat Allah. Bersujud. Selama 3 hari 3 malam beliau terjaga, bangun hanya sekedar untuk melaksanakan sholat berjamaah. Imami sholat berjamaah, beliau terjaga, bangun sholat. Habis itu kembali lagi bersujud kepada Allah.
Ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Walaupun dia durhaka tapi dia umatku ya Allah. Walaupun dia bermaksiat tapi dia umatku ya Allah. Saking cintanya pada umat, Pak. Saking cintanya pada. Walaupun dia bermaksiat tapi dia umatku ya Allah. Beliau menangis. Menangis memohon kepada Allah. Ya umatku ya Allah, umatku ya Allah. Hingga akhirnya apa? Datang siapa? Abu Bakar As-Siddiq mengetok pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai 3 kali tidak ada jawaban. Abu Bakar As-Siddiq kaget. Dan dia sedih, menangis, ada apa dengan Rasulullah? Rasulullah tidak mau membukakan pintu, ada apa? Sehingga Abu Bakar As-Siddiq pun menjadi sedih dan menangis pula. Datang Umar bin Khattab. Begitu pula dia. Diceritakan Rasulullah, sudah saya ketuk pintunya. Dan saya ucapkan salam hingga 3 kali tidak menjawabnya. Beliau tidak membukakan pintu. Saat itu juga Umar bin Khattab lari langsung menuju Sayyidatina Fatimah. Karena Umar bin Khattab mengira ya berpikiran ini salah satunya tidak ada lain kecuali Sayyidatina Fatimah. Karena Sayyidatina Fatimah itu termasuk putri kesayangan Rasulullah. Putri yang disayangi, yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Dan beliau, Sayyidatina Fatimah adalah seorang anak yang sangat sayang pada Rasulullah, bahkan rela jiwanya ditukar dengan Rasulullah. Saking sayangnya kepada Rasulullah SAW. Saat itu ketika sudah mendapat informasi, ya Fatimah, ya Sayyidatina Fatimah, abimu ya Fatimah, abimu, kenapa ayahku? Abimu tidak mau membukakan pintu. Saya mengucapkan salam hingga 3 kali bersama Sayyidina Abu Bakar, tapi tidak mau membukakan. Ada apa gerangan? Larilah Sayyidatina Fatimah langsung mengetuk pintu Rasulullah. Assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya abi, ya Rasulullah. Baru beliau terjaga. Mendengar suara Sayyidatina Fatimah, putri kesayangan beliau langsung terjaga. Allahu Akbar. Baru dia bukakan pintu. Setelah beliau bukakan pintu, Sayyidatina Fatimah tambah menangis, Pak. Kenapa? Karena melihat Rasulullah pucat dan kurus. Mulai pucat dan kurus. Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa dengan gerangan dengan engkau ya Rasul? Kenapa dengan engkau ya Abi? Kenapa engkau sampai kurus begini? Kenapa engkau sampai pucat begini? Selama 3 hari 3 malam gak sempat mikirin makan dan minum, Mbak. Beliau bersujud memikirkan umatku, ya Allah, umatku. Walau dia bermaksiat tapi dia umatku, ya Allah. Walaupun dia durhaka kepadamu tapi dia umatku, ya Allah, ampuni, ya Allah, ampuni. Adakah seorang hamba mencintai kita melebihi Rasulullah? Hatta kedua orang tua kita, Pak, tidak seperti beliau baginda Muhammad SAW mencintai kita. Orang tua kita berani enggak? Adakah orang tua kita melihat dosa kita yang begitu banyak lalu bersujud? Dia tidak mau tidak sempat makan dan minum, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa dan kedurhakaan kita. Adakah orang tua yang seperti itu? Tidak, belum saya temukan. Tapi baginda Muhammad SAW merasakan apa yang kita rasakan, merasakan apa yang kita rasakan. Beliaulah baginda Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka perbanyaklah kita bersalawat, bangunlah cinta kepada Rasulullah. Bagaimana kalau kita cinta kepada kedua orang tua kita? Kita bisa cinta kepada orang tua kita karena jasa beliau, ya, karena jasa beliau yang tidak seberapa dibandingkan jasa baginda Muhammad SAW pada kita.
Bahkan perjuangan Nabi Muhammad SAW kepada kita bukan hanya di dunia, hingga di akhirat memperjuangkan kita, di alam mahsyar memperjuangkan kita, di mizan memperjuangkan kita, di sirat memperjuangkan kita dengan syafaat-syafaatnya. Itulah baginda Muhammad SAW. Kalau kita bisa mencintai kedua orang tua kita karena jasanya, karena kebaikannya, kenapa kita tidak bisa mencintai Rasulullah? Karena jasa beliau, kita hidup di muka bumi ini, Pak. Andai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nur Muhammad tidak Allah ciptakan, maka niscaya Allah tidak menciptakan alam ini. Jasa beliaulah kita itu bisa hidup tentram, damai, karena satu dengan yang lain saling memegang teguh pedomannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ada sebuah rem, ada sebuah sesuatu yang menahan agar supaya kita tidak berperilaku barbar. Ada yang menahan hati kita agar supaya kita tidak berperilaku bejat. Siapa itu? Syariat, aturan, syariat Islam yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya beliau tidak membawa Al-Quran dan hadis, atau beliau tidak dilahirkan, niscaya tidak mungkin alam ini ada, Pak. Niscaya tidak ada kedamaian, ketentraman seperti ini. Maka siapa yang paling berjasa dalam hidup kita di kalangan manusia kalau bukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita bisa mencintai kedua orang tua kita, seharusnya kita mudah mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting saya sampaikan supaya terbangun pada diri kita rasa cinta. Karena apa, Pak? Kalau sudah terbangun rasa cinta, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahabbah, engkau nantinya di surga bersama orang yang kau cintai. Bangun rasa cinta. Kalau kita sudah mencintai Rasulullah dengan sungguh-sungguh karena Allah, dah aman. Ya, aman. Walaupun tidak begitu banyak ibadahnya, ya. Tapi kalau sudah ada rasa cinta kuat di dalam hatinya, anta ma'aman ahabbah, ya. Dah, penting sekali membangun rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ceritakan betapa cintanya Rasulullah pada kita. Beberapa kisah, ya, banyak kisah tentang hal yang menunjukkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nah, wamina, dan sebagian daripada syafaat, ya, pertolongan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada golongan yang sudah masuk neraka. Ya, hamba-hamba ini yang dikisahkan, ya, umat Nabi Muhammad yang mendiami di neraka jahanam, neraka tingkat pertama. Itulah yang ditangisi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menghadap Allah menangis memohon, ya Allah, ampuni umatku. Jadi meskipun dia sudah masuk neraka, akhirnya dibebaskan, dikeluarkan karena syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah harusnya masuk neraka, tapi karena dapat syafaat dari baginda, akhirnya dikeluarkan. Ya, karena apa? Permohonan seorang kekasih, ya, Nabi Allah dan juga kekasihnya Allah, ya,
itu tidak makbul, mesti makbul, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi, sehingga golongan ini, golongan para asin, ya, mereka umat Islam yang beriman kepada Allah tapi durhaka kepada Allah, ya, bermaksiat kepada Allah, ya sempat nyicipi neraka. Walaupun saatnya nanti Rasulullah nggak tega, maka dicari oleh Rasulullah. Rasulullah mencari, datang mana umatku, umati diangkis Pak, diajar. Ya sing kaken dosa wis kosong ono nang isor dhewe. Karena jurang itu, jurang neraka itu andai kata jatuh dari atas bisa sampai ke dasar jurang, itu berjalan 70 tahun Pak. Dalam nggak dalam? Nggak dalam ya? Dalam banget, bukan hanya dalam tapi dalam. Kan gitu. Cara wong Jawa kan ngono, jebur, bukan hanya jero, jebur. Saking jerune, Pak. Ya. Jadi kalau jatuh dari atas itu bisa sampai ke dasar, itu memakan waktu 70 tahun. Sab'ina sana. Ya. Nah itu ya, coba bisa kita bayangkan kayak apa mereka yang sudah kadung ada di bawah. Mungkin dadi anune sate, arenge sate ngono. Saking gosonge. Tapi ngono ya krungu dicari oleh Rasulullah, Pak. Umati, ndi umatku. Nah, mereka yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah ketemu, Pak. Mendengar seruan Rasulullah, mendengar seruan Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu aku wis kosong. Olah sudah diangkat sampai Rasulullah diangkat, ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita enggak mampir-mampir ya. Mudah-mudahan kita langsung masuk surganya Allah. Yes. Ya minimal kalau toh kita itu punya dosa, ya minimal kita berada pada golongan yang dikatakan yang pertama, ya, yang mendapatkan syafaat Rasulullah yang pertama. Seharusnya dia diputuskan mendapatkan masuk ke neraka, tapi karena mendapat syafaat baginda Muhammad SAW, dia diwurungkan masuk neraka, langsung masuk surga. Enggak nyicipi pisan kan, tidak nyicipi neraka, ya. Keputusan pengadilan Allah, golongan ini masuk neraka, tapi karena mendapat syafaat baginda Muhammad SAW, akhirnya dia dibebaskan dari neraka, ya, dibebaskan dari hukuman. Akhirnya tidak jadi masuk neraka, akhirnya masuk surga. Minimal berada di sana lah, ya. Tapi kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita bagian daripada sab'ina, ya, dari sab'ina, dari 70 orang, ya, yang memang masuk dalam kategori ini sab'ina alfan, 70.000 orang, ya, ya, yang masuk ke surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Amin Allahumma amin. Wahadihi adapun ini, ya, yaitu bi jamaatin dakhalun nar, yang sudah masuk ke neraka, fa yakhrujuna minha, maka mengeluarkan, ya, maka keluar siapa jamaah tersebut, golongan tersebut, ya, minha dari neraka. Wahadi dikeluarkan oleh mendapatkan syafaat, ya, dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahadihi adapun ini, syafaat ini, wairu mukhtassatin, tidak tertentu bihi kepada Rasulullah saja, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya Rasulullah saja yang mendapatkan syafaat seperti ini, yang diberikan kewenangan mendapatkan syafaat seperti ini. Artinya yang bisa memberikan syafaat seperti ini bukan hanya Rasulullah, tapi siapa? Juga
Bal takunu li ghairihi, bahkan akan ada li ghairihi, yaitu bagi selain Rasulullah edon juga. Siapa? Minal ulama, dari kalangan ulama, wal aulia, wal malaikah, wal anbiya. Jadi di kalangan ulama juga ya, itu nantinya bisa mengangkat para muridnya, para santri-santrinya, diangkat dari neraka, dikeluarkan dari neraka. Nek ono, ya Allah, ampunilah muridku, ya Allah, dia muridku, pernah ngaji padaku. Begitu diangkat. Allah berikan kewenangan, ya silakan cari. Gitu. Lalu diangkis gitu. Kayak gitu. Ulama-ulama kita ya bertanggung jawab, Pak, guru-guru kita khususnya, ya. Makanya bergurulah pada orang yang punya guru, yang gurunya tersebut nantinya punya guru bersambung sama Rasulullah. Ini penting ya. Yang sanad punya sanadnya punya sampai kepada Rasulullah. Ini penting karena apa? Nantinya termasuk guru-guru kita jugalah yang bisa memberikan syafaat pada kita. Gitu loh. Nek gak melok guru kita kate melok sapa, Pak? Hah? Nek belajarin nang Google gak kira tanggung jawab nang akhirat. Nih, bener. Nek jenengan itu belajar dari Google salah, nek wis mlebu nang surga, ya Allah saya punya guru siapa? Google. Sapa Google itu gak iso. Google gak iso memberikan syafaat, Pak. Nggak bisa memberikan syafaat karena banyak sekarang itu ustadz dadakan nanggone Google. Jadi ustadz wis karena belajar nanggone Google akhirnya mau ceramah nanggone banyak kayak gitu si ustadz Google. Nggak bisa memberikan syafaat seperti itu, nggak bisa. Ya, Google katanya memberikan syafaat terputus. Ketika dari mana ilmu yang kau dapatkan? Ketika ditanya, apakah bisa dipertanggungjawaban di hadapan Allah? Kan kayak gitu. Dari mana ilmumu? Tentunya kan apa yang terjadi? Ya dari Google. Skopo Google. Kan gitu. Saya ngaji kitab ini aja kurang lebih kalau enggak 3 kali 4 kali pada guru saya, Syekh Dhafir Al-Jazuli di Sukorejo. Kitab Mirqatus Saudut Tasdik Syarah Kitab Sulamut Taufiq ini. Kasifah itu saya hampir 5 kali kalau nggak salah. Jadi ada sanad. Beliau juga belajar pada guru beliau Syekh Dhafir Munawwar yang dijuluki dengan Singa Sukorejo. Beliau jadi punya sanadnya ke sanad. Ya. Seperti para abna abu ya, abna abunya semuanya punya sanad. Beliau itu mengajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Imam Abu Daud, ya, Jami' Sunan Tirmidzi. Semuanya sanadnya bersambung sampai pada pengarangnya. Ya. Abuya itu punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, yang gurunya itu terakhir muridnya Imam Bukhari. Beliau juga punya guru-guru yang guru yang terakhir itu muridnya siapa? Imam Muslim. Terus begitu, sanadnya bersambung. Jadi pada abna Abuya semua santrinya Abuya itu nyambung, Pak. Sanadnya sampai pada Rasulullah. Bahkan musofahah, beliau punya sanad. Hadis musalsalat bil musafahah, salaman iku nyambung sampai Rasulullah salaman sahabat salaman tabiin sampai pada gurunya Abuya, sampai pada Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, sampai kepada kita salamannya gitu, bil musafahah kayak gitu. Jadi penting sambungan kayak gitu itu karena apa? Bil batin, nyambungi rasa, nyambungi dungo. Gitu loh. Nantinya akan ketahui, oh itu muridku. Ketika mau diajak muridnya, ya Rasulullah kan mau ngajak sahabat, ayo sahabat,
masuk ke surga. Sebentar ya Rasul, saya mau ngajak muridku. Iya, panggilan muridmu. Diajaklah tabiin. Nah, tabiin nanti begitu juga. Ayo masuk ke surga, berangkat ikut rombongan Rasulullah saja berangkat. Ya, baik guru, saya masih mau ngajak murid saya. Terus begitu. Saya mau ngajak, oh iya, panggil muridmu. Lah iku nek gak ono nang gone kelompok iku nang di muridku dideleki, Pak. Wedi kejegur dhisik, iku sing soro. Kan gitu. Dicari. Oh, iki muridku, cari. Ngan tabiin begitu juga sampai pada guru kita, ya. Guru kita, nanti ketika guru kita juga akan, ayo berangkat rombongan Rasulullah saja berangkat ini. Sebentar, saya ada beberapa murid saya yang masih belum kumpul, dicari. Nah, gitu loh. Syukur-syukur mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari yang dicari oleh guru-guru kita kan ini ya, termasuk salah satu dari golongan orang-orang yang diajak oleh guru-guru kita masuk ke surganya Allah, mendapat syafaatnya baginda Muhammad SAW tanpa dihisab. Amin Allahumma amin. Ya. Adapun seandainya masuk ke neraka pun, kalau kita punya guru bersanad, dicari Pak sama gurunya, dicari. Iya. Di santriku kira kayak gitu. Hah? Engko takon-takon, "Guru, aku santri ning jenengan." Iya, ngono. Ya nek gurune ya cuma nek gurune gak mlebu neraka pisan. Sing parah nek gurune mlebu neraka, ya paling njaluk tolong nang gone gurune kan gitu ya. Kita tetap bisa tolong. Dicari sama gurunya, ketika ketemu, ayo masuk surga. Enggak ya anu guru, cuman ada muridku juga di bawah. Sik kula ndeleki muridku, kaya takane wis gosong nemen nang muridku nang ngisor, diteleki pisan. Ya wis gak apa-apa. Jan. Oh, gitu Pak besok di akhirat, Pak. Ya mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tanpa nyicipi neraka, ngono lho wis. Sapa sing pengen tahu neraka? Enggak perlu kan? Enggak perlu, saya pun enggak mau tahu neraka. Enggak perlu tahu neraka itu. Yang penting tahu surga gitu. Nah, itu ya. Bal takunu bahkan ada li ghairihi, bagi selain Rasulullah itu juga yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafaat ya pada umat ya, yaitu minal ulama, dari kalangan ulama ya, orang-orang alim, yaitu ulama min warasatul anbiya, wal auliya, dan para wali-walinya Allah ya, wal malaikah wal anbiya. Makanya di dalam kita khususan tawassulan ya, yang kita diajarkan oleh para guru-guru itu, kalau tawasulan Pak mesti ono dari malaikat, sahabat ya, para anbiya, para sahabat, tabiin. Karena diharapkan apa? Diharapkan nyambungi hati dengan Fatihah kita kepadanya, dia ingat pada kita gitu loh. Ini kan para kiai nek tawasulan kan gitu. Maususan ila jumil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin ya, wal malaikatul muqarrabin, bahkan disebutkan wal malaikatul muqarrabin, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil kan gitu, wal khulafa'ir rasyidin Abi Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nyambung hati nanggone para malaikat, nyambung hati nanggone para anbiya, nyambung hati para sahabat. Sehingga apa? Ketika kita itu sering bacakan Fatihah padanya, mereka tahu yang di alam barzah, Pak. Malaikat tahu iki sering matehaya aku. Para anbiya iki sering matehaya aku arek iki. Ya. Kita berharap mendapatkan syafaatnya beliau juga gitu loh. Karena apa? Para anbiya, para malaikat diberikan kewenangan oleh Allah untuk menolong umat manusia. Nah, karena kita itu sering bacakan Fatihah pada malaikat, malaikat pun nanti kenal kita. Iki lho sing sering maca Fatihah nang aku. Sing sering bacakan Fatihah padaku. Dicari, Pak.
Sampai nek ana kiai tawasulane suwe sampai jak suwene ngono. Karena gak paham jenengan. Gak paham. Apalagi setelah minal anbiya mursalin malaikatul muqarrabun dan seterusnya, baru di terakhirnya apa? Wa afadu alaina atau wa yanfauna bi asrarihim. Apa itu artinya? Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat kepadaku. Coro kasare berikan kepadaku. Jadikanlah manfaat padaku. Dari apa? Min asrarihim, rahasiane para malaikat, rahasiane para anbiya, rahasiane para wali-wali yang disebutno tadi. Min asrarihim wa anwarihim, cahaya beliau para wali, para anbiya, para malaikat. Iku sing dijaluk, Pak. Ya, wa min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim, dan ilmu-ilmune malaikat, ilmune para anbiya, ilmune para wali sing dijaluk nang gone Gusti Allah. Iku tawasulan kayak gitu kalau saya tawasulan itu. Ya. Bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim, dan barokahe. Aku njaluk ya barokahane para anbiya iku ya Allah, para wali-wali sing tak sebutno tadi. Gitu. Min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim ulum fid dini wa dunya, kanggo apa? Kanggo agamaku, kanggo donyaku, kanggo akhiratku. Fid dini wad dunya wal akhirah. Lah kalau saya tawasulan itu kan ngono, Pak. Njaluk barokah beliau, njaluk rahasia beliau nang Gusti Allah. Njaluk cahaya nurnya beliau. Njaluk ilmune beliau nang Gusti Allah. Cuman karena gak paham, cek suwene ustadzne anu. Ada yang kayak gitu ya. Suwe nenek khususan gak paham, sampai nek ngerti sampean seneng. Andai kata langsung dikekno ambek Gusti Allah, seneng sampean. Iya, karena gak paham maiduan. Dadi wong aja maiduan. Ngono. Allah. Maka penting sekali kita itu nyambung Fatihah, nyambung hati, nyambung batin nanggone para guru-guru juga, dengan harapan kita selalu dikenal oleh beliau, akhirnya nantinya kita dapatkan syafaat dari beliau, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabatnya, dari para tabi'in, juga dari para malaikat, para wali-walinya Allah. Sebutkan, biasanya saya sebutkan tadi ya, oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, Abdul Qadir Al-Jailani. Minimal kalau kita sering baca Fatihah, kenal beliau. Oh iki arek sing maca Fatihah nang aku terus-terusan. Itu, Pak. Ya. Akhirnya karena diminta kepada Allah, jaluk barokah Abdul Qadir Al-Jailani, ilmune dijaluki, nure dijaluki, ya. Berikanlah pada saya ya Allah kegunaan manfaat dengan apa? Ilmunya, barokahnya, nurnya, ya, dan rahasianya Syekh Abdul Qadir, dan rahasianya semuanya yang disebutkan tadi, ya, semuanya para wali dan para anbiya. Itu pentingnya itu, Pak. Para ini yang diajarkan oleh guru-guru saya seperti itu. Karena apa? Beliau-beliau juga nantinya diberikan kewenangan oleh Allah memberikan syafaat. Ya. Kak oleh syafaat teko sijine sapa ro oleh teko sijine, Pak. Kak oleh syafaat teko sijine be teko sijine kan ngono. Iya, pentingnya begitu, kita nyambung hati, nyambung Fatihah pada beliau-beliau itu, pada ulama-ulama itu ya. Meskipun jenengan-jenengan ngaji kitab ini, ya, Fatihah sing ngarang kitab ini supaya nyambung, ya. Tapi di awal sudah saya Fatihai, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani, kan kayak gitu. Dengan Syekh Salim Samin Hadrami dan sebagainya. Baik. Minal ulama wal awliya wal malaikah wal anbiya wa minha, dan sebagian daripada syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajatin unasin fil jannah, ya, yaitu salah satu juga sebagian daripada syafaat
dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akan diangkatnya salah satu yang manusia itu ya yang mendapatkan syafaat, yaitu mereka akan diangkat derajatnya di surga ya. Mereka akan diangkat derajatnya di surga. Di surga itu berderajat-derajat, Pak. Ya, berpangkat-pangkat istilahnya, ya. Sing derajatnya rendah ya ono surga paling ngisor. Kumpulannya ya bagian orang-orang yang di bawah, ya. Surga yang di bawah, kayak gitu. Dan kenikmatannya juga berbeda-beda gitu loh. Ya. Berbeda-beda, fasilitasnya juga berbeda-beda, ya. Makanya, nah salah satu syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kewenangan untuk mengangkat, meminta, memohon kepada Allah ya agar supaya si fulan, si siapa gitu ya, diangkat derajatnya naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, tingkat yang lebih tinggi lagi di surga. Dan itu biasa, kalau biasanya saya kalau doa itu wa yu'liya darajatahum fil jannah kan gitu. Kalau saya tawasul kan ada gitunya. Wa yu'liya darajatahum fil jannah. Mudah-mudahan ditinggikan derajat mereka di surga, dengan harapan kita juga akan mendapatkan syafaat sehingga kita juga nantinya diangkat derajat kita di surga, sehingga kumpul ambil Kanjeng Nabi. Masya Allah kan lebih enak, walaupun gak fasilitasnya gak sama, minimal iso ketemu terusan ambil Kanjeng Nabi. Karena nantinya itu tergantung derajat juga, Pak. Ya, nanti itu ada yang bertemu dengan Allah itu nikmat yang paling agung di surga. Nikmat yang paling agung di surga itu adalah liqa'illah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertemu dengan Allah. Mungkin dalam logika kita, akal kita akan berpikir, mosok ketemu ae iso mempunyai kenikmatan yang luar biasa melebihi nikmatnya ketemu main-main ambek bidadari. Pikirannya sampai mungkin kan ngono. Ya enggak? Karena wis kebiasaan nang gone donya iku materi terus. Nek gak seneng-seneng ambek bojo, seneng-seneng ambek donya. Mosok ketemuan ae iso melebihi nikmati kumpul ambek bojo. Mungkin pikiran kita kan kayak gitu. Ya. Mosok ketemu ambek Gusti Allah iso melebihi nikmati kumpul ambek widadari. Mungkin pikirannya sampean, aku nek melebihi surga wis tak kumpul ambek widadari terus. Kak katene lengket ambek bidadari. Tidak ada, Pak. Nantinya sampean kan belum mengetahui bagaimana nikmatnya bertemu dengan orang yang sangat dirindukan, yang sangat istimewa, yang sangat disayangi. Jenengan begini aja, nggak usah ado-ado. Ini ibarat yang sangat jauh sebenarnya. Ya, ibarat yang sangat jauh. Sampean di dunia mengidolakan siapa, Pak? Nah, mengidolakan siapa? Sampean mengidolakan salah seorang gitu, yang nggak pernah ketemu, sampean cuma tahu dari televisi. Tahu-tahu datang bertemu dengan sampean, pucu sampean kereken apa mboten? Gak kereken, gak kereken. Meskipun dijak, ayo mas, turu mas, gak kira gelem sampean. Gelem gak gelem? Gak kira gelem. Karena apa? Bertemu dengan orang yang sangat dirindukan, yang sangat diidolakan. Ini ketepaan, ini kesempatan ini. Kan gitu. Nah, ini ibarat yang sebenarnya sangat jauh. Apalagi ngobrol, Pak. Bisa berkomunikasi. Ya? Saya sering bercerita, kalau berkomunikasi ngobrol dengan orang yang sangat diidolakan, ya? Seneng gak seneng sampean? Moroto lewat lu gak ketok. Saking senengnya ketemu ambek idolai kan ngono. Mas Muiz idolai sapa, Mas? Sapa? Teko kalangan kiai lah, kalangan kiai sapa mengidolakan sapa? Yang terus terbayang-bayang,
kapan ya aku kepingin ketemu ya, aku kepingin ketemu ya, kepingin ketemu. Nah suatu saat dipertemukan dengan Allah, wow, sampean dijak bojone turu gak kira gelem. Sik ta lah, Dik, aku tepak enak-enakan ngene, mesti ngono gak? Nggih. Nggih napa mboten? Iya. Lah itu senang yang melebihi itu, Pak. Ini Pak ibarat yang jauh. Bertemu dengan Allah nantinya di surga itu melebihi nikmat yang ada di surga kesemuanya. Jadi nikmatul azim, nikmat yang paling besar, ya, nikmat yang paling agung itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, diceritakan itu macam-macam derajatnya, tergantung derajat orang-orang yang ada di surga. Ada yang bertemunya 1 bulan 1 kali dengan Allah. Ada yang bertemunya itu setiap Jumat gitu. Jadi setiap hari Jumat itu waktunya bertemu dengan Allah. Ya, beberapa orang siapa yang memang mendapatkan derajat di sana bisa bertemu dengan Allah di setiap hari Jumat. Ada yang bisa bertemu dengan Allah itu setiap minggunya cuma 1 minggu hanya 2 kali. Ada yang setiap hari bisa bertemu dengan Allah. Ada yang setiap hari bisa bertemu dengan Allah. Bahkan ada setiap saat bertemu dengan Allah. Itu kalangan anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertemu dengan Allah itu nikmat yang paling agung gitu loh. Karena pikiran kita dididik ngeres, ya, dididik ngeres mungkin mulai cilik. Jadi nikmat itu gak ada yang nikmat melebihi kumpul ambek bojo atau nikmat makan iwak ayam, nikmat rekreasi, nikmat nanggone apa. Jadi tidak ada di dalam pikiran nikmat bertemu dengan seseorang idola. Nah, ketika kita itu akan hilang semuanya, Pak. Ya, kak mangan loh, kak masalah. Yang penting ketemu ambil idola, ngobrol dengan idola. Ya, kak sempat mikiri mangan, kak sempat mikiri bojo. Karena apa? Saking senengnya. Ya, gitu. Lah nanti yang memberikan senang di hati itu siapa? Allah. Maka nanti keinginan kita bertemu dengan Allah itu meluap-luap, Pak. Oh, itu menghilangkan nikmat surga lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah yang sering bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sir min asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu li jalali 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jumlah ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat wal hayat wa ba'da al mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma inna nastahfiduka nastaudiqa diyanana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa amwalana kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyum fi kanafika wa amanika wa a'yadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibagin syarri kulli di syarrin ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidana min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع أهل القدر والذكر رب وفقنا وفقهم وارتضقنا وفي الكرم وارزقي كل حلالا دائما وآخلا أدخلنا نحظى بالخير ونقبل كل شر ربنا اصلح لنا كل شيء ونقر بالرضا من قلوب واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله دغش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بالكتاب فيه للنشي الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصاب الورار اللهم اهدنا بالهدى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل الذي يبلغنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمتنا على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لحضرة النبي بسر من أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين